Aku kembali ke rumah itu 2 hari sebelum Ramadan. Rumah tua peninggalan orang tuaku di pinggiran kampung yang sudah lama kosong sejak mereka meninggal 3 tahun lalu. Selama ini aku tinggal di kota, sibuk bekerja dan jarang sekali pulang. Tapi entah kenapa, menjelang Ramadan tahun ini, ada dorongan kuat dalam hatiku untuk menjalani puasa pertama di rumah itu sendiri. Seolah ada sesuatu yang memanggilku pulang. Rumah itu masih berdiri kokoh, meski terlihat lebih sunyi dari yang kuingat. Cat dindingnya mulai mengelupas, pagar besinya berkarat, dan halaman depan dipenuhi daun kering. Saat pertama kali membuka pintu, aroma kayu tua dan debu langsung menyambutku. Heningnya terasa berbeda, bukan sekadar sepi, tapi seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Aku menghabiskan 2 hari membersihkan setiap sudut rumah, menyapu, mengepel, membuka jendela, agar udara berganti. Di kamar orang tuaku, semuanya masih tertata, seperti terakhir kali kutinggalkan. Lemari kayu besar, sajadah terlipat rapi, dan foto keluarga yang tergantung sedikit miring di dinding. Tatapan ayah dan ibu dalam foto itu membuat dadaku terasa sesak. Malam pertama Ramadan tiba dengan suasana yang tenang. Setelah salat tarawih di musala dekat rumah, aku pulang sambil membawa sedikit rasa haru. Sudah lama aku tidak merasakan suasana Ramadan di kampung. Anak-anak berlarian membawa petasan kecil, ibu-ibu berbincang di teras, dan suara tadarus menggema dari pengeras suara musala. Aku mengunci semua pintu dan jendela sebelum tidur. Bahkan aku memeriksa 2 kali, memastikan tidak ada yang terbuka. Rumah ini memang tua, tapi sistem kuncinya masih kuat. Setidaknya itu yang kupikirkan. Aku tidur lebih awal karena ingin bangun sahur tepat waktu. Namun aku terbangun bukan karena alarm. Suara itu datang perlahan. Awalnya samar, seperti bunyi keramik tersentuh logam. Ting, ting, pelan, tapi jelas. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang gelap. Jam dinding di ruang tengah terdengar berdetak lambat, lebih keras dari biasanya. Lalu terdengar suara kursi kayu digeser. Dari dapur, aku duduk perlahan di tepi kasur. Rasanya mustahil ada orang di rumah ini. Semua pintu terkunci. Tak ada anggota keluarga lain. Tetangga pun jaraknya cukup jauh untuk membuat suara itu terdengar sejelas ini. Suara sendok beradu dengan piring terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang makan dengan tenang. Jantungku mulai berdetak cepat. Aku berdiri dan berjalan pelan menyusuri lorong menuju dapur. Lantai terasa dingin di telapak kakiku. Setiap langkahku terasa berat, seolah udara di dalam rumah menjadi lebih pekat. Cahaya dari dapur terlihat menyala. Aku berhenti sejenak. Aku yakin sebelum tidur tadi, lampu dapur sudah kumatikan. Dengan napas tertahan, aku mengintip dari balik dinding. Meja makan kayu tua itu sudah tertata rapi. 2 piring berisi nasi hangat mengepul tipis. Telur dadar dan tempe goreng tersusun di atasnya. 2 gelas air putih berdiri berdampingan. 1 kursi kosong di depanku. 1 lagi sedikit tertarik ke belakang, seolah baru saja diduduki. Aku melangkah masuk perlahan. Tanganku gemetar saat menyentuh nasi di piring sebelah kanan. Hangat, bukan hangat biasa. Hangat seperti baru saja diambil dari penanak nasi. Aku belum masak apa-apa. Gumamku pelan. Aku tidak menyiapkan sahur. Rencanaku hanya makan mie instan yang masih tersimpan di lemari. Tapi ini persis seperti menu sahur yang biasa ibu siapkan dulu. Mataku mulai terasa panas. Ayah, ibu, bisikku lirih. Tiba-tiba angin tipis berembus dari arah jendela dapur. Padahal aku ingat jelas sudah menutupnya rapat. Bau minyak kayu putih perlahan tercium di udara. Aroma yang sangat kukenal. Aroma yang selalu ayah pakai sebelum tidur. Tanpa sadar, aku duduk di kursi yang tersedia. Ada perasaan aneh yang tidak sepenuhnya menakutkan. Lebih seperti ditemani. Aku menatap kursi di depanku. Untuk sepersekian detik, aku merasa seperti melihat bayangan samar duduk di sana.
Tidak. Helas, hanya siluet tipis yang membuat udara di sekitarnya tampak bergetar. Aku berkedip. Kosong. Tapi suara sendok terdengar lagi. Padahal tanganku tidak bergerak. Sendok di piring seberangku bergetar pelan, lalu berhenti. Azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Suaranya menggema lembut, menembus keheningan rumah tua itu. Aku tersentak dan menoleh sebentar ke arah jendela. Ketika pandanganku kembali ke meja, piring di seberangku sudah kosong. Nasinya habis, telurnya tak bersisa. Gelasnya kering. Kursinya kembali rapat ke meja. Aku membeku. Aku tidak melihat siapapun makan. Aku tidak mendengar langkah kaki keluar dari dapur. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak sahur sendirian malam itu. Dan firasatku mengatakan, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar di bulan Ramadan ini. Pagi itu aku tidak langsung tidur setelah subuh. Biasanya setelah sahur pertama, rasa kantuk datang tanpa ampun. Tapi kali ini, mataku justru terasa terlalu sadar. Bayangan piring kosong di seberangku terus terulang di kepala. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin aku mengantuk. Mungkin aku berjalan dalam keadaan setengah sadar. Mungkin aku sendiri yang menghabiskan makanan itu. Namun, satu hal tak bisa kupungkiri. Aku tidak memasak apapun malam itu. Tidak ada telur yang kugoreng. Tidak ada nasi yang kutanak. Semuanya muncul begitu saja. Saat matahari mulai naik, aku memberanikan diri kembali ke dapur. Cahaya pagi membuat ruangan itu tampak biasa. Bahkan terlalu biasa untuk sebuah kejadian aneh. 2 piring masih terletak di meja. Piring milikku menyisakan sedikit nasi. Sementara piring di seberangku kosong bersih, seperti sudah dicuci dengan sangat teliti. Aku membuka lemari dapur dan memeriksa bahan makanan. Telur masih utuh, tempe masih terbungkus plastik, beras dalam penanak nasi tidak berkurang sedikit pun. Dadaku terasa sesak. Jika bukan aku yang memasak, lalu siapa? Aku keluar rumah untuk mencari udara segar. Di teras, Pak Roni sedang menyapu halaman seperti biasa. Ia tersenyum saat melihatku dan bertanya, apakah sahur pertamaku lancar? Aku menjawab singkat, berusaha terdengar normal. Ketika kutanya, apakah beliau melihat lampu dapurku menyala dini hari tadi? Ia mengangguk santai dan berkata, ia memang melihatnya sekitar jam 3 lewat. Ia mengira aku sudah bangun lebih awal. Jawaban itu justru membuat bulu kuduku berdiri. Jadi bukan hanya aku yang menyadari lampu itu menyala. Sepanjang hari aku berusaha menyibukkan diri agar pikiranku tidak kembali pada kejadian itu. Aku membersihkan gudang belakang yang penuh debu, membuang barang-barang lama, dan merapikan kamar orang tuaku yang lama tak tersentuh. Namun setiap sudut rumah terasa mengawasi. Saat hendak mengambil wudhu untuk salat zuhur, keran kamar mandi tiba-tiba menyala sendiri. Sebelum tanganku menyentuhnya, air mengalir deras beberapa detik, lalu berhenti begitu saja. Ketika aku menoleh, aku berdiri mematung cukup lama, sebelum akhirnya memaksakan diri berwudu seperti biasa. Menjelang asar, jam dinding tua di ruang tengah berdentang 1 kali, padahal jarumnya tidak menunjuk angka yang seharusnya berbunyi. Suaranya menggema aneh di dalam rumah yang sunyi. Saat maghrib hampir tiba dan aku duduk membaca Al-Quran, terdengar suara langkah kaki pelan dari arah kamar orang tuaku. Langkah itu berat, diseret perlahan seperti sandal yang sudah usang. Suara itu bergerak menyusuri lorong dan berhenti tepat di depan ruang tengah. Aku merasakan keberadaan sesuatu di sana. Berdiri, memperhatikanku. Dengan suara hampir tak terdengar, aku memanggil ayah. Berharap jika memang itu beliau, setidaknya ia memberi tanda yang lebih jelas. Tidak ada jawaban, hanya hembusan napas panjang yang terasa sangat dekat di belakangku. Saat aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Malam kedua Ramadan datang dengan perasaan waspada. Setelah taraweh, aku sengaja tidak langsung tidur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini aku menyiapkan ponsel dan meletakkannya di sudut dapur, mengarah tepat ke meja makan dengan kamera menyala. Jika memang ada sesuatu yang datang saat sahur, aku ingin melihatnya dengan bukti nyata. Pukul 2:45, aku masih terjaga. Rumah sunyi, hanya detak jam yang terdengar. Ketika waktu mendekati pukul 3,
Perasaan tak enak kembali merayap. Tepat sekitar pukul 3:10, lampu dapur menyala sendiri. Jantungku seperti dipukul dari dalam. Aku berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Meja makan kembali tertata dengan 2 piring dan 2 gelas. Menu yang sama seperti malam sebelumnya, tersaji rapi dengan nasi hangat yang masih mengepul tipis. Tanganku terasa dingin. Tiba-tiba, kursi di seberangku bergerak perlahan, seperti ada beban yang duduk di atasnya. Udara di atas kursi itu bergetar samar. Aku menatap tanpa berkedip saat sendok di piring itu terangkat sendiri dan mulai mengambil nasi sedikit demi sedikit. Tidak ada sosok yang terlihat jelas, tetapi makanan itu benar-benar berkurang. Tubuhku kaku. Aku mencoba berbicara, meski suara terasa tercekat. Aku bertanya pelan, jika memang itu ayah, kenapa ia melakukan ini? Saat itu, sendok berhenti bergerak. Suasana mendadak jauh lebih dingin. Lalu terdengar suara berat. Tidak dari luar, melainkan seperti bergema langsung di dalam kepalaku. Suara itu mengatakan agar aku tidak meninggalkan rumah ini. Aku mundur beberapa langkah. Napas terasa sesak. Nada suara itu memang menyerupai ayah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih dalam, lebih dingin, dan mengandung tekanan yang membuat dadaku terasa terhimpit. Azan subuh kembali terdengar dan memecah ketegangan. Sendok jatuh ke piring, kursi kembali merapat ke meja, dan lampu dapur mati sendiri. Aku bergegas mengambil ponsel untuk melihat rekamannya. Dalam video itu terlihat meja kosong beberapa menit pertama. Lalu secara perlahan, makanan muncul di atas piring tanpa ada tangan yang menaruhnya. Kursi bergerak sendiri, sendok terangkat, dan nasi berkurang. Dalam pantulan kaca lemari dapur, tampak bayangan samar seorang pria duduk di kursi tersebut. Wajahnya tidak jelas, tetapi bentuk tubuhnya sangat mirip ayahku. Air mataku menetes tanpa sadar. Namun tepat sebelum rekaman berakhir, terdengar suara sangat pelan yang terekam jelas oleh mikrofon. Suara itu mengatakan bahwa besok aku harus duduk di kursinya. Tanganku lemas hingga hampir menjatuhkan ponsel. Aku menoleh perlahan ke arah meja makan. Kursi itu kini sedikit menghadap ke arahku, seolah menunggu. Saat itulah aku benar-benar menyadari bahwa yang menemaniku sahur bukan sekadar kenangan atau arwah yang rindu pulang. Ada sesuatu yang menginginkan lebih dari sekadar duduk di meja makan. Sesuatu yang perlahan mencoba mengambil tempatku di rumah ini. Aku tidak langsung mematikan video itu. Rekaman diputar ulang berkali-kali. Seolah dengan menontonnya lagi, aku bisa menemukan celah logika yang menjelaskan semuanya. Namun, semakin lama aku menatap layar, semakin jelas bahwa apa yang terjadi tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Makanan muncul tanpa tangan. Kursi bergerak tanpa tubuh. Dan bayangan itu terlalu nyata untuk disebut gangguan cahaya. Aku terduduk lemas di lantai ruang tengah. Azan subuh sudah lama selesai, tapi aku belum juga berani melangkah kembali ke dapur. Kalimat terakhir dalam rekaman terus terngiang di kepalaku. Besok, kau duduk di kursiku. Suara itu bukan sekadar peringatan. Ada nada perintah di dalamnya. Seolah aku tidak diberi pilihan. Sepanjang pagi, aku merasa diawasi. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam. Dari sudut-sudut ruangan, dari lorong gelap menuju kamar orang tuaku, dari bayangan yang terbentuk di dinding ketika cahaya matahari masuk melalui jendela. Beberapa kali aku menoleh cepat, karena merasa ada yang berdiri di belakangku. Namun setiap kali pula yang kutemui hanyalah ruang kosong. Menjelang siang, aku mencoba berpikir lebih jernih. Jika memang ini ada kaitannya dengan ayah, mungkin ada sesuatu yang belum kuselesaikan. Aku masuk ke kamar beliau dan duduk di tepi ranjangnya. Sprei lama masih terlipat rapi. Di atas meja kecil, di samping ranjang, masih ada botol minyak kayu putih yang hampir habis. Aku membukanya, dan aroma khas itu langsung memenuhi udara. Aroma yang sama yang tercium saat sahur. Tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri dengan suara pelan namun tegas. Aku menoleh cepat. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Detak jantungku kembali tak beraturan. Aku gak mau ganggu siapapun. Ucapku pelan, mencoba terdengar tenang, meski suaraku bergetar. Kalau memang ada yang ingin disampaikan,
katakan saja. Jangan seperti ini. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, lemari kayu tua di sudut kamar berderit pelan. Pintu lemari terbuka sedikit demi sedikit, seolah didorong dari dalam. Aku terpaku menatapnya. Dari celah pintu itu, kegelapan tampak lebih pekat daripada bayangan biasa. Lalu terdengar suara gesekan di dalamnya. Seperti kain yang diseret perlahan, aku berdiri dengan napas tertahan dan melangkah mendekat. Tanganku gemetar saat mendorong pintu lemari lebih lebar. Isinya hanya pakaian lama ayah dan ibu yang masih tergantung rapi. Tidak ada apapun selain itu. Namun ketika aku hendak menutupnya kembali, sebuah foto kecil terjatuh dari sela pakaian. Aku memengutnya. Itu foto lama saat Ramadan bertahun-tahun lalu. Aku, ayah dan ibu duduk bersama di meja makan dapur. Ayah berada di kursi yang kini selalu bergerak sendiri itu. Wajahnya tersenyum hangat. Tidak ada aura gelap seperti yang kulihat di rekaman. Tiba-tiba, kepalaku terasa pening. Gambar dalam foto itu seperti bergerak sesaat. Senyum ayah memudar perlahan, berubah menjadi tatapan kosong yang tidak kukenal. Aku mengedipkan mata keras-keras. Ketika aku lihat lagi, foto itu kembali normal. Aku menjatuhkannya tanpa sadar. Sore hari datang dengan suasana yang jauh lebih berat dari kemarin. Aku mencoba tetap menjalani puasa seperti biasa, tapi setiap menit terasa panjang. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Bahkan bunyi sendokku sendiri saat membatalkan puasa membuatku teringat pada dini hari tadi. Malam menjelang lagi. Kali ini aku tidak merasa mengantuk sama sekali. Rasa takut lebih kuat dari rasa lelah. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Aku tidak ingin berada dalam gelap. Namun anehnya, meski lampu menyala, bayangan di dinding tampak lebih panjang dan lebih gelap dari seharusnya. Pukul 2:50, suhu ruangan mulai terasa turun. Kulitku merinding meski jendela tertutup rapat. Aku tahu waktu itu semakin dekat. Aku tahu sesuatu akan terjadi lagi. Dan benar saja, tanpa suara saklar ditekan, lampu dapur kembali menyala. Kali ini, aku tidak menunggu terlalu lama. Dengan langkah perlahan, aku berjalan menuju dapur, berusaha menguatkan diri. Meja makan sudah tersaji seperti biasa. 2 piring, 2 gelas. Nasi hangat mengepul tipis. Namun ada satu perbedaan malam ini. Kursi yang biasanya bergerak sendiri, kini diam. Sebaliknya, kursi tempatku biasa duduk perlahan tertarik ke belakang, seolah mempersilahkanku duduk di sana. Kalimat itu kembali terngiang di kepalaku. Besok, kau duduk di kursiku. Aku berdiri membeku di ambang pintu dapur. Nafasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Jika aku duduk di kursi itu, apa yang akan terjadi? Suara sendok terdengar pelan. Tapi kali ini, bukan dari piring seberangku. Sendok di piring milikku yang bergerak sedikit, bergetar halus, seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Udara terasa semakin berat. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kembali ke rumah ini, aku merasa bahwa pilihan yang akan kuambil malam ini bukan hanya tentang rasa takut, tapi tentang siapa yang akan tetap menjadi penghuni rumah ini. Aku atau dia. Malam ketiga itu menjadi titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah kejadian kursi yang bergerak mempersilahkanku duduk di tempat yang bukan milikku, aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa ini hanya gangguan kecil yang akan berhenti dengan sendirinya. Ada pola, ada niat, dan ada sesuatu yang perlahan mendorongku ke arah yang tidak ku mengerti. Seharian setelah kejadian itu, tubuhku terasa lemah. Meski aku tidak melakukan pekerjaan berat, puasa hari ketiga terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Kepalaku sering berdenyut, dan setiap kali aku menutup mata, bayangan kursi itu muncul dalam pikiranku. Kursi kayu tua dengan sandaran tinggi. Tempat ayah selalu duduk memimpin doa sebelum makan. Kini kursi itu seperti memiliki kehendak sendiri. Menjelang maghrib, aku mendapati sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Meja makan di dapur sudah tersusun rapi. Padahal aku belum menyentuhnya sejak sahur. 2 piring kosong tertata sejajar. 2 gelas air putih berdiri berdampingan. Tidak ada makanan kali ini. Hanya susunan yang seolah menunggu waktu
Apa maumu? Tanyaku pelan pada ruangan kosong itu. Tidak ada jawaban, tapi udara terasa bergetar, halus. Seperti ada napas panjang yang dilepaskan sangat dekat dengan telingaku. Malam itu, aku tidak pergi tarawih. Bukan karena malas, tapi karena ada perasaan kuat bahwa aku tidak boleh meninggalkan rumah. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi tepat saat aku lengah. Aku memilih salat di rumah, di ruang tengah, yang kini terasa semakin sempit, meski ukurannya tidak berubah. Pukul 2:55 dini hari, aku sudah duduk di kursi ruang tengah. Aku tidak menunggu di kamar lagi. Aku ingin melihat semuanya dari awal. Lampu dapur masih mati. Dan untuk beberapa menit, aku sempat berharap bahwa mungkin semuanya sudah selesai. Mungkin 3 malam sudah cukup. Namun, tepat pukul 3:10, lampu dapur menyala perlahan. Bukan dengan kedipan mendadak seperti sebelumnya, tapi seperti cahaya yang merayap pelan. Jantungku langsung berdetak keras. Aku berjalan ke dapur dengan langkah berat. Meja makan telah terisi kembali. Nasi hangat, telur dadar, tempe goreng. Sama seperti malam-malam sebelumnya, namun kali ini hanya ada satu piring yang terisi penuh di sisi tempat ayah biasa duduk. Piring di tempatku kosong. Kursi ayah perlahan bergeser mundur, lalu diam. Kursiku sendiri tertarik sedikit ke belakang. Isyarat itu jelas. Tanganku gemetar. Aku berdiri cukup lama, sebelum akhirnya, dengan napas tertahan, aku melangkah masuk dan duduk di kursi ayah. Saat tubuhku menyentuh sandaran kayu itu, hawa dingin langsung menjalar dari punggung hingga ke tengkuk. Rasanya seperti duduk di atas es. Udara di dapur berubah berat, sulit dihirup. Aku menatap piring di depanku. Uap nasi mengepul pelan. Tiba-tiba kursi di seberangku bergerak. Perlahan, kursi yang biasa kutempati kini tertarik mundur. Lalu terdengar suara kayu berderit seperti menahan beban. Seseorang atau sesuatu duduk di sana. Aku tidak melihat wujudnya dengan jelas, hanya bayangan yang lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Udara di atas kursi itu tampak bergetar. Sendok di piringku terangkat sendiri. Bukan di piring seberangku. Di piringku, sendok itu menyuap nasi, lalu berhenti tepat di depan mulutku. Tanganku membeku. Aku tidak mau, bisikku pelan. Sendok itu bergerak lagi, memaksa lebih dekat. Dalam kepalaku terdengar suara berat yang sama seperti di rekaman. Kali ini lebih jelas dan lebih dalam. Ini tempatmu sekarang. Napas terasa tercekat. Aku berusaha berdiri, tapi tubuhku seperti tertahan sesuatu. Seolah kursi itu menahanku agar tetap duduk. Aku tidak akan menggantikan siapapun, kataku dengan sisa keberanian yang kupunya. Suara itu tertawa pelan, bukan tawa keras, tapi cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Kau sudah duduk di kursinya. Azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, tapi kali ini suaranya terasa jauh dan teredam, seolah tertutup lapisan tebal yang tak kasat mata. Sendok jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan kembali, dan aku langsung berdiri menjauh dari meja. Saat aku menoleh, piring di depanku kosong. Nasi habis, telur dan tempe tak bersisa. Padahal aku tidak merasa makan sedikit pun. Kursi yang tadi kutempati perlahan kembali merapat ke meja. Kursi seberangku pun bergerak pelan, kosong, tanpa bayangan. Aku mundur beberapa langkah, hingga punggungku menyentuh dinding dapur. Di atas meja, ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah sajadah lama milik ayah, terlipat rapi di atas kursi yang baru saja kududuki. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Sajadah itu terasa dingin dan lembab, seperti baru saja dipakai seseorang yang tidak terlihat. Dan saat itulah aku menyadari satu hal yang membuatku semakin takut. Ini bukan lagi tentang menemaniku sahur. Ini tentang menggantikan posisi, dan malam tadi aku sudah mengambil langkah pertama yang mereka inginkan. Sejak malam aku duduk di kursi ayah, semuanya berubah lebih cepat dari yang bisa kuterima. Jika sebelumnya gangguan itu terasa seperti ajakan atau godaan, kini rasanya seperti penegasan, seolah ada garis tak terlihat yang sudah kulewati.
dan aku tidak bisa kembali ke sisi sebelumnya. Pagi setelah kejadian itu, tubuhku terasa jauh lebih lelah dibanding hari-hari sebelumnya. Bukan lelah karena kurang tidur, tapi seperti energi yang terkuras habis. Wajahku di cermin tampak pucat. Lingkar hitam di bawah mata semakin jelas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya efek kurang istirahat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang ikut mengambil dariku setiap dini hari. Saat hendak membereskan meja makan, aku menemukan bekas telapak tangan di atas permukaan kayu. Bukan debu biasa, melainkan bekas lembab seperti tangan yang baru saja menyentuh air. Ukurannya lebih besar dari tanganku, jari-jarinya panjang dan sedikit melengkung. Bekas itu perlahan mengering di depan mataku, lalu menghilang begitu saja. Aku mundur selangkah. Rumah ini tidak lagi sekadar dihuni oleh kenangan. Menjelang siang, aku mendengar suara azan zuhur lebih awal dari biasanya. Aku melihat jam. Masih setengah 12. Tidak mungkin sudah masuk waktu salat. Namun suara itu jelas terdengar, menggema seperti berasal dari dalam rumah, bukan dari musala. Aku mengikuti sumber suara itu sampai ke dapur. Di sana, kursi ayah berdiri sedikit menjauh dari meja, dan di atasnya tergeletak peci hitam milik beliau yang sudah lama kusimpan di lemari. Tanganku mulai bergetar. "Apalagi yang kau mau?" tanyaku lirih, hampir putus asa. Tidak ada jawaban verbal, tapi dadaku terasa sesak mendadak. Seolah ada tekanan yang perlahan menekan dari dalam. Aku teringat kalimat yang terdengar malam sebelumnya. "Ini tempatmu sekarang." Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Itu seperti penetapan. Malam kelima Ramadan tiba dengan perasaan yang jauh lebih berat. Aku tidak lagi merasa hanya ditemani. Aku merasa dipersiapkan. Sekitar pukul 2:50, tanpa perlu menunggu lampu menyala sendiri, aku sudah berdiri di ambang dapur. Meja makan telah tersaji kembali. Kali ini bukan hanya 2 piring, ada 3. 1 di kursi ayah, 1 di kursiku, dan 1 lagi di ujung meja yang selama ini kosong. Aku menahan napas. Udara terasa jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Nafasku bahkan tampak samar di udara, seperti embusan di pagi hari yang berkabut. Kursi ayah perlahan bergerak mundur. Kursiku tetap diam. Namun kursi di ujung meja, kursi tambahan itu, tertarik perlahan, seolah menunggu seseorang yang belum datang. Suara berat itu kembali terdengar di dalam kepalaku. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tidak cukup 1. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. "Apa maksudmu?" Suaraku hampir tak keluar. Tidak ada jawaban langsung. Tapi piring di kursi ayah terisi penuh dengan nasi dan lauk. Piring di kursiku juga sama, sedangkan piring di ujung meja masih kosong. Sendok di piring ayah terangkat sendiri dan mulai menyuap. Nasi berkurang perlahan, lalu sendok di piringku ikut terangkat. Tanganku refleks menahannya. "Tidak," seruku pelan. Sendok itu jatuh kembali ke piring dengan bunyi keras. Seketika udara di dapur berubah lebih berat. Lampu berkedip sekali. Kursi di ujung meja bergerak lebih cepat, berderit panjang, lalu berhenti mendadak. Bayangan di dinding mulai berubah bentuk. Dari 1 siluet menjadi 2, lalu 3. Seolah ada lebih dari 1 sosok yang berdiri mengelilingiku. "Aku tidak akan duduk lagi," kataku tegas, meski kakiku gemetar. Suara itu tidak tertawa kali ini. Ia hanya berbisik, "Sudah, terlambat." Tiba-tiba, kepalaku terasa sangat pusing. Pandanganku mengabur. Dalam sekejap, aku seperti melihat bayangan diriku sendiri duduk di kursi ayah, menunduk, memimpin doa seperti yang biasa beliau lakukan. Wajah itu, wajahku, tapi tatapannya kosong, tanpa ekspresi, tanpa jiwa. Aku menggeleng keras, mencoba mengusir gambaran itu. Azan subuh berkumandang dari kejauhan. Namun suara azan kali ini terdengar seolah bersaing dengan bisikan yang tidak berhenti di dalam kepalaku. Ketika cahaya pertama fajar mulai masuk melalui jendela dapur, semuanya berhenti mendadak. Kursi kembali merapat. Bayangan di dinding menyusut menjadi 1. Piring-piring kosong tanpa sisa. Aku terjatuh, berlutut di lantai dapur. Tanganku gemetar hebat.
3 piring, 3 kursi. Dan kalimat itu terus terulang dalam pikiranku. Tidak cukup 1. Aku menatap kursi di ujung meja yang sebelumnya tak pernah digunakan siapapun. Kursi itu kini sedikit menghadap ke arah lorong kamar, seolah sedang menunggu orang berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, ketakutanku bukan lagi tentang diriku sendiri, tapi tentang siapa lagi yang akan dipanggil untuk duduk di meja itu. Sejak munculnya kursi ketiga di meja makan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata tidak cukup 1 terus berputar di kepalaku, seperti rekaman rusak yang tak bisa dihentikan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya teror yang ditujukan padaku, bukan pada orang lain. Tapi arah kursi ketiga yang menghadap lorong kamar membuatku sadar, ini bukan hanya tentang aku. Pagi itu aku hampir saja menghubungi adikku di kota. Sudah lama ia tidak pulang sejak orang tua meninggal. Tiba-tiba muncul rasa takut yang sangat kuat jika ia datang ke rumah ini. Bagaimana jika kursi ketiga itu untuknya? Bagaimana jika sesuatu di rumah ini memang sedang menambah penghuni? Sepanjang hari ke-6 Ramadan, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara aneh, tidak ada keran menyala sendiri, tidak ada langkah kaki. Justru ketenangan itu yang membuatku semakin gelisah. Seperti badai yang belum terlihat, tapi sudah terasa tekanannya. Menjelang maghrib, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di meja makan, tepat di kursi ketiga itu, tergeletak sendok tambahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Sendok itu lebih tua dari yang lain. Gagangnya sedikit bengkok dan warnanya kusam. Aku mengenal sendok itu. Itu sendok lama yang dulu selalu dipakai ibu untuk menyendokkan nasi ke piringku saat kecil. Tanganku dingin saat menyentuhnya. Jangan libatkan siapapun, bisikku pelan, hampir seperti memohon. Malam itu aku tidak lagi menunggu di ruang tengah. Aku duduk langsung di dapur sebelum pukul 3, menatap meja makan yang masih kosong. Lampu sengaja kubiarkan menyala terang. Aku ingin menghapus kegelapan. Meski aku tahu, kegelapan itu tidak benar-benar berasal dari cahaya yang kurang. Pukul 3:05. Suhu ruangan turun drastis. Kulitku merinding. Napasku mulai terlihat samar di udara. Tanpa ada suara saklar, lampu sempat meredup sesaat. Lalu kembali terang. Dan dalam hitungan detik, 3 piring telah tersaji di atas meja. Nasi hangat mengepul di ketiganya. Telur dan tempe tersusun rapi. 3 gelas air putih berdiri sejajar. Kursi ayah bergerak perlahan mundur. Kursiku diam. Kursi ketiga ikut bergeser. 2 kursi kosong kini seperti sedang diduduki oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berdiri kaku di hadapan meja. Suara berat itu kembali terdengar. Bukan lagi hanya di dalam kepala, tapi seperti berasal dari seluruh ruangan. Panggil dia. Aku menggeleng keras. Tidak. Udara mendadak menekan dadaku hingga sulit bernapas. Kursi ketiga berderit lebih keras, seolah ada yang memukul sandarannya dari belakang. Panggil dia. Suara itu mengulang, kali ini lebih dalam dan lebih tegas. Aku tahu siapa yang dimaksud. Adikku, satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku tidak akan membawa siapapun ke sini, kataku dengan sisa keberanian yang kupunya. Tiba-tiba, sendok di piring ketiga terangkat sendiri. Ia menyuap nasi, tapi tidak ada yang memakannya. Nasi itu menghilang di udara, seolah masuk ke mulut yang tak terlihat. Bayangan di dinding bertambah lagi. Bukan 3, bukan 4. Aku tidak sanggup menghitungnya. Mereka berdiri mengelilingi meja, tinggi dan gelap, tanpa wajah yang jelas. Kursi ayah kini berputar perlahan menghadapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bentuknya lebih jelas. Siluet pria tua dengan bahu lebar dan kepala sedikit menunduk. Namun wajahnya bukan wajah ayahku. Matanya gelap kosong, dan senyumnya terlalu lebar untuk disebut manusiawi. Kursi harus penuh, katanya pelan. Aku mundur beberapa langkah, hingga punggungku menyentuh dinding. Nafasku memburu. Aku sadar sekarang, ini bukan arwah ayah. Ini sesuatu yang menggunakan kenangan sebagai umpan. Azan subuh mulai terdengar, tapi suara itu seperti ditarik jauh, samar dan terdistorsi. Bayangan-bayangan di dinding bergerak lebih cepat, seperti terguncang oleh suara azan, namun belum mau pergi.
Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Teriakku hampir menangis. Dalam detik berikutnya, seluruh lampu dapur padam, gelap, total. Hanya suara napas berat yang terdengar di sekelilingku. Lalu terdengar suara kayu retak. Kursi ketiga, patah sandarannya dengan bunyi keras. Sekejap kemudian, lampu menyala kembali bersamaan dengan gema azan yang kini terdengar jelas dan lantang. Meja makan kosong. Tidak ada piring, tidak ada nasi, hanya kursi ketiga yang kini benar-benar retak. Di bagian sandarannya, aku terengah-engah di sudut dapur. Tubuh gemetar hebat. Kursi itu tidak lagi menghadap lorong kamar. Kini menghadap lurus ke arahku. Dan di sandaran kayunya yang retak, terukir goresan tipis yang baru saja muncul. Tulisan itu sederhana, tapi membuat darahku terasa dingin. Besok tetap 3. Aku menutup mulut menahan isak. Jika kursi ketiga patah dan tetap harus 3, maka satu-satunya cara untuk menggantinya adalah menambah kursi baru. Dan aku mulai mengerti, rumah ini tidak hanya ingin diisi, ia ingin diperluas. Tulisan besok tetap 3 di sandaran kursi yang retak itu tidak hilang. Meski sudah berkali-kali ku gosok dengan kain basah. Goresannya bukan seperti tinta atau arang, melainkan seperti ukiran yang ditekan dari dalam kayu. Setiap kali ku sentuh, permukaannya terasa kasar dan dingin, seolah kayu itu masih hidup dan menyimpan sesuatu di dalamnya. Hari ke-7 Ramadan terasa lebih mencekam dari hari-hari sebelumnya. Aku tidak lagi hanya merasa diteror, aku merasa sedang dipaksa mengambil keputusan. Kursi ketiga sudah retak, tapi pesan itu jelas. Jumlahnya tidak boleh berkurang. Sepanjang siang, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan. Jika bukan adikku, lalu siapa? Siapa yang sedang ditargetkan oleh rumah ini? Atau apakah memang aku yang harus menggantikannya sepenuhnya? Menjelang asar, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. 3 kali, pelan tapi jelas. Aku membeku. Tidak ada jadwal tamu, tidak ada yang tahu aku tinggal sendirian di sini, kecuali tetangga dekat. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku melangkah pelan menuju pintu. Saat ku buka, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin sore yang berembus pelan dan daun-daun kering yang bergerak di halaman. Namun, ketika aku hendak menutup pintu, mataku menangkap sesuatu di lantai teras. Sebuah kursi kayu, modelnya hampir sama dengan kursi makan di dapur. Hanya warnanya sedikit lebih terang, seperti baru saja dipernis. Tanganku langsung gemetar. Aku tidak pernah memiliki kursi itu, dan yang lebih membuat dadaku sesak, ukurannya pas untuk melengkapi meja makan di dapur. Aku mundur perlahan. Aku tidak akan membawanya masuk, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Kursi itu bergerak sedikit, bergeser sendiri, mendekati pintu. Aku menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Sepanjang maghrib hingga selesai tarawih di rumah, pikiranku tidak lepas dari kursi di teras. Aku tidak berani membukanya lagi. Tapi aku tahu, jika rumah ini memang menginginkan 3 kursi, ia tidak akan berhenti hanya karena aku menolak. Pukul 2:50 dini hari, aku sudah duduk di ruang tengah dengan napas tidak tenang. Malam ini terasa berbeda. Tidak ada penurunan suhu mendadak, tidak ada lampu berkedip. Justru kesunyian yang terlalu sempurna. Lalu terdengar suara gesekan kayu dari arah pintu depan, pelan, diseret. Suara itu bergerak melewati ruang tengah, menuju dapur. Aku tidak berani bergerak. Suara itu berhenti. Lampu dapur menyala. Aku menelan ludah dan melangkah mendekat. Dan di sana, di meja makan, kini berdiri 3 kursi utuh. Kursi ketiga yang retak sudah tidak ada, digantikan oleh kursi yang tadi berada di teras. Sandarannya mulus, kayunya mengilap, seolah tidak pernah patah. 3 piring sudah tersaji. 3 gelas berdiri sejajar. Kursi ayah bergerak mundur. Kursi seberangnya ikut bergeser. Kursi ketiga perlahan berputar menghadapku. Suara berat itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya satu, melainkan seperti gema dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Pilih,
Aku berdiri kaku, pilih siapa yang duduk. Darahku terasa mengalir lebih lambat. Aku tidak akan memilih siapapun. Jawabku tegas. Meski suaraku gemetar, bayangan di dinding muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Salah satu bayangan memiliki bentuk yang sangat mirip denganku. Tinggi badan, postur, bahkan cara berdirinya. Bayangan itu perlahan melangkah menuju kursi ketiga, lalu duduk. Kursi itu berderit pelan, menahan beban, sementara aku masih berdiri di ambang dapur. Aku di sini, bisikku, mencoba meyakinkan diri bahwa yang asli adalah aku yang berdiri. Namun sendok di piring ketiga terangkat, menyuap, nasi berkurang, dan bayangan yang duduk itu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya kini terlihat jelas. Itu wajahku, tapi matanya kosong. Senyumnya tipis dan kaku. Tidak perlu memilih. Suara itu keluar dari mulut bayangan tersebut. Kau sudah duduk sejak malam pertama. Kepalaku terasa berputar. Kenangan sahur pertama terlintas cepat di pikiranku. 2 piring, kursi yang bergerak, aku yang tetap duduk meski takut. Apakah sejak saat itu, aku sudah terhitung sebagai bagian dari mereka? Azan subuh mulai terdengar. Kali ini, lebih keras dari biasanya. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergetar, seperti asap yang tertiup angin. Bayangan diriku yang duduk di kursi ketiga, berdiri perlahan. Ia menatapku sekali lagi, sebelum menghilang bersamaan dengan cahaya fajar yang masuk melalui jendela. Meja kembali kosong. 3 kursi tetap berdiri di tempatnya. Utuh, lengkap. Aku terjatuh, terduduk di lantai dapur. Jika yang duduk tadi adalah bayanganku, maka siapa yang berdiri sekarang? Dan untuk pertama kalinya, aku tidak sepenuhnya yakin bahwa aku masih satu-satunya aku di rumah ini. Sejak malam ketika aku melihat sosok yang menyerupai diriku duduk di kursi ketiga, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan hanya rasa takut, tapi rasa asing terhadap tubuh dan pikiranku sendiri. Setiap kali bercermin, aku menatap wajahku lebih lama dari biasanya. Mataku masih sama, gerakanku masih mengikuti kehendakku, tetapi ada jeda kecil dalam setiap refleksi. Seolah bayangan di cermin bergerak sepersekian detik lebih lambat dariku. Hari ke-8 Ramadan berjalan seperti kabut tebal yang menyelimuti kesadaran. Aku beberapa kali kehilangan fokus saat membaca Al-Quran. Aku tersadar bahwa ayat yang kubaca terulang tanpa kusadari. Saat mengambil wudhu, aku lupa sudah membasuh wajah atau belum. Pikiranku terasa seperti terbagi 2. Satu bagian masih mengendalikan tubuhku. Bagian lain seperti duduk diam di suatu tempat gelap, menunggu. Menjelang siang, Pak Roni memanggil dari depan pagar. Ketika aku keluar, wajahnya terlihat heran, bercampur khawatir. Ia berkata bahwa tadi subuh, ia melihatku duduk di teras, menunduk di kursi kayu. Diam cukup lama, sebelum akhirnya masuk kembali. Jantungku langsung berdegup keras. Aku tidak pernah keluar rumah subuh tadi. Aku bahkan tidak membuka pintu sama sekali. Namun, nada suara Pak Roni tidak menunjukkan kebohongan atau keraguan. Ia yakin betul melihatku. Setelah beliau pergi, aku membuka pintu depan dengan tangan gemetar. Di lantai teras terlihat bekas goresan kayu seperti sesuatu sering digeser di situ. Namun tidak ada kursi di sana. Hanya ruang kosong dan angin yang berembus pelan. Saat itulah aku mulai sadar. Mungkin bukan aku yang keluar rumah, tapi sesuatu yang menggunakan bentukku. Malam ke-8 datang dengan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa hanya diteror. Aku merasa sedang dipindahkan. Sedikit demi sedikit. Sebelum pukul 3, aku sudah berdiri di dapur. 3 kursi tersusun rapi mengelilingi meja. Tidak ada piring, tidak ada makanan. Hanya meja kosong yang menunggu. Tanpa suara apapun, 3 piring tiba-tiba sudah berada di atas meja. Nasi hangat mengepul, lauk tersusun rapi, 3 gelas air berdiri sejajar. Kursi ayah bergerak mundur seperti biasa. Kursi seberangnya ikut bergeser. Kursi ketiga tetap diam, menghadap lurus ke meja. Aku berdiri tanpa bergerak. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Lalu perlahan aku merasakan sesuatu di belakangku. Napas yang sangat dekat menyentuh tengkukku. Tubuhku membeku. Kau hampir selesai,
Bisikan itu terdengar tepat di telingaku. Berat dan dingin. Aku tidak berani menoleh. Di lantai dapur, bayanganku terlihat jelas karena cahaya lampu. Namun di sampingnya, ada bayangan lain dengan bentuk yang sama persis. Bayangan kedua itu melangkah lebih dulu menuju kursi ketiga, lalu duduk perlahan. Dalam detik itu juga, dadaku terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam tubuhku. Aku terhuyung, hampir jatuh. Sosok di kursi ketiga semakin jelas. Wajahnya wajahku, pakaian yang dikenakan pun sama seperti yang kupakai malam itu. Ia menatapku dengan ekspresi tenang. Terlalu tenang untuk disebut manusiawi. Ini lebih mudah kalau kau berhenti melawan, katanya dengan suaraku sendiri. Aku menggeleng keras, berusaha menahan kesadaran yang terasa seperti terpecah. Kau, bukan aku. Ia tersenyum tipis. Aku bagian yang tinggal. Sendok di piring ketiga terangkat dan mulai menyuap. Setiap suapan yang ia ambil membuat tubuhku semakin ringan dan lemah. Seolah setiap butir nasi adalah potongan kecil dari diriku yang sedang dipindahkan ke sana. Azan subuh terdengar dari kejauhan, dan suara itu seperti menarik sesuatu kembali ke dalam dadaku. Sosok itu mulai memudar perlahan, tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata dengan tenang, "Besok tidak perlu kursi ketiga." Lampu dapur berkedip dan kembali stabil. Meja makan kosong seperti biasa, namun posisi kursi berubah. Kursi ketiga kini menghadap kursiku, bukan lagi menghadap lorong. Aku terduduk lemas di lantai, napasku terengah-engah. Kini aku mengerti satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar gangguan gaib. Rumah ini tidak ingin menambah penghuni. Ia sedang memindahkan kesadaranku sedikit demi sedikit, menciptakan versi lain dari diriku untuk duduk tetap di meja itu. Dan jika suatu malam kursi ketiga benar-benar tidak diperlukan lagi, mungkin itu karena aku sudah sepenuhnya tergantikan. Sejak bisikan itu mengatakan bahwa besok tidak perlu kursi ketiga, aku merasa seperti sedang menghitung hari menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari. Hari ke-9 Ramadan terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah rumah ini sedang menunggu keputusan akhir. Jika sebelumnya ada 3 kursi dan 3 kemungkinan, kini hanya akan ada 2. Dan aku mulai memahami bahwa ini bukan lagi tentang jumlah kursi, melainkan tentang siapa yang benar-benar akan tinggal. Sejak pagi, aku merasa gerakanku sedikit terlambat dari pikiranku sendiri. Ketika ingin mengambil gelas, tanganku seperti bergerak sepersekian detik lebih lambat. Saat bercermin, aku melihat bayanganku tersenyum tipis, padahal aku tidak merasa tersenyum. Ketika aku mencoba mengubah ekspresi, refleksi itu mengikuti, tapi ada jeda yang tidak bisa kujelaskan. Perasaan asing terhadap tubuhku sendiri semakin kuat, seperti ada yang sedang menyesuaikan diri di dalamnya. Menjelang siang, aku keluar sebentar untuk mencari udara segar. Namun saat berdiri di teras, aku melihat bayanganku di lantai tidak sejajar dengan arah matahari. Tubuhku menghadap lurus ke halaman, tetapi bayangan itu sedikit miring. Kepalanya seperti menoleh ke arah pintu rumah. Aku membeku beberapa detik sebelum akhirnya mundur dan menutup pintu dengan cepat. Kini aku tidak lagi yakin bahwa bayangan itu sepenuhnya milikku. Sore itu aku memutuskan untuk melawan pola yang terus berulang. Aku memindahkan meja makan dari posisi semula, menggesernya ke sudut dapur. Ketiga kursi kuikat dengan tali rafia agar tidak bisa bergerak sendiri. Bahkan, saklar utama dapur kumatikan sebelum malam tiba. Jika ritual sahur itu adalah pintu masuknya, maka aku akan menutup pintu itu rapat-rapat. Namun ketika pukul 3 dini hari tiba, suhu ruangan tetap turun. Seperti biasanya, meski lampu mati. Dalam gelap, aku mendengar suara kayu berderit pelan. Tali rafia yang mengikat kursi seperti menegang, lalu terdengar bunyi putus satu persatu. Aku menyalakan senter dengan tangan gemetar dan mengarahkannya ke meja makan. Meja itu sudah kembali ke posisi semula. Kursi-kursi berdiri rapi tanpa tali, dan hanya ada 2 piring di atas meja. 2. Kursi ketiga kosong, tanpa piring. Lampu dapur menyala sendiri, meski saklar utama sudah kumatikan. Kursi ayah bergerak mundur perlahan. Kursi di seberangnya ikut bergeser. Kursi ketiga
tetap diam, menghadap lurus ke meja. Suara itu terdengar lagi, kini lebih pelan, namun lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak lagi terasa seperti gema dari sudut ruangan, melainkan seperti berasal dari dalam dadaku sendiri. Sudah waktunya. Aku berdiri gemetar di ambang dapur. Waktunya apa? Tanyaku dengan suara serak. Tidak ada jawaban langsung, namun kursi di seberang ayah perlahan berputar, menghadap ke arahku, seolah mempersilakan aku duduk. Saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Di kursi ketiga yang kosong, bayangan diriku sudah duduk lebih dulu. Ia tidak lagi samar seperti malam sebelumnya. Bentuknya jelas, solid, dan sangat mirip denganku. Ia menatap meja dengan tenang, lalu menoleh kepadaku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. "Kita tidak butuh tiga lagi," katanya dengan suaraku sendiri. "Satu untuk yang hidup, satu untuk yang tinggal." Dadaku terasa seperti ditarik dari dalam. "Siapa yang hidup?" tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. "Itu tergantung siapa yang duduk." Sendok di piring kursi ayah terangkat sendiri. Lalu sendok di piring seberangnya ikut terangkat, meski kursinya masih kosong. Nasi di kedua piring itu berkurang sedikit demi sedikit, seperti ada dua sosok tak terlihat yang sedang menyantapnya. Azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Suaranya kali ini terasa lebih kuat, lebih menembus dada. Bayangan diriku di kursi ketiga berdiri perlahan dan melangkah mundur ke arah dinding. Dalam sepersekian detik, pandanganku mendadak gelap. Ketika cahaya kembali, aku sudah duduk di kursi yang menghadap meja makan. Tanganku memegang sendok. Di seberangku ada satu piring. Kursi ketiga kosong. Hanya dua piring yang tersisa di meja. Aku menunduk melihat tanganku sendiri. Rasanya ringan, tapi aneh. Dari pantulan kaca lemari dapur, aku melihat diriku duduk dengan sangat tenang. Tatapanku berbeda, lebih dalam, lebih gelap. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak aku kenal. Aku mencoba berdiri, namun tubuhku terasa berat. Seperti ada dua kehendak yang saling tarik-menarik di dalamnya. Azan subuh semakin lantang, memenuhi ruangan. Dan di detik itu, aku menyadari satu hal yang paling menakutkan. Jika hanya ada dua yang tersisa sekarang, maka salah satunya bukan lagi sepenuhnya aku. Subuh ke-9 itu menjadi batas tak terlihat antara diriku yang lama dan sesuatu yang hampir mengambil alih sepenuhnya. Sejak aku tersadar, sudah duduk di kursi dengan sendok di tangan, tanpa mengingat kapan aku duduk. Hidupku berjalan seperti biasa, namun tidak lagi terasa sepenuhnya milikku. Aku masih bisa berbicara dengan tetangga, masih bisa menjalani puasa, masih bisa tersenyum. Tapi di dalam dada, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Seperti bagian kecil dari diriku, tertinggal di suatu tempat yang tidak bisa kuraih kembali. Hari-hari berikutnya, menjelang akhir Ramadan, terasa lebih tenang. Tidak ada lagi kursi yang bergerak di siang hari. Tidak ada lagi suara langkah dari kamar orang tua. Justru, ketenangan itulah yang terasa paling menakutkan. Seolah sesuatu sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk memastikan siapa yang benar-benar tinggal. Aku berhenti melawan dengan cara fisik. Aku tidak lagi memindahkan meja atau mengikat kursi. Aku tidak mematikan saklar listrik dapur. Aku mulai menyadari bahwa yang diincar bukanlah meja atau kursi, melainkan keputusanku sendiri. Setiap malam menjelang sahur adalah ujian tentang siapa yang kubiarkan duduk. Rasa takut atau keyakinanku. Malam ke-29 Ramadan tiba dengan suasana yang berbeda. Angin bertiup pelan dari jendela dapur tanpa membawa hawa dingin yang menusuk seperti sebelumnya. Aku berdiri cukup lama di ambang pintu dapur sebelum pukul 3. Menatap meja makan yang kosong. Tidak ada piring. Tidak ada bayangan tambahan di lantai. Ketika jam menunjukkan jam 3:10, lampu dapur menyala perlahan seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini hanya ada dua piring di atas meja. Dua kursi sedikit bergeser mundur. Kursi ketiga tetap diam menghadap dinding, seolah sudah tidak dibutuhkan lagi. Aku melangkah masuk tanpa gemetar. Dadaku masih berat, tetapi tidak lagi dikuasai panik. Aku berdiri di antara dua kursi yang tersedia. Bayanganku di lantai tampak utuh. Tidak ada bayangan kedua di sampingnya.
Tidak ada sosok lain yang menunggu untuk duduk lebih dulu. Suara berat itu akhirnya terdengar lagi, namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Ia tidak lagi menggema dari seluruh ruangan, melainkan terdengar jauh, seperti sisa gema dari ruang kosong. "Kau sudah memberi tempat," katanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak lagi," jawabku tegas, meski suaraku rendah. Aku mengambil sajadah ayah yang selama ini selalu muncul entah dari mana dan membentangkannya di lantai dapur. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak berdiri menunggu meja makan terisi atau kursi bergerak. Aku memilih berdiri menghadap kiblat, bukan menghadap meja. Azan subuh berkumandang dengan suara jernih dan jelas, tidak lagi teredam atau terdistorsi seperti malam-malam sebelumnya. Aku memulai salat dengan hati yang lebih tenang dari yang pernah kurasakan selama bulan itu. Setiap gerakan terasa penuh kesadaran. Setiap ayat terasa kembali menjadi milikku, bukan dibagi dengan sesuatu yang lain. Saat sujud terakhir, hawa dingin yang dulu selalu menyelimutiku perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu cahaya pagi. Tidak ada lagi napas berat di belakang tengkukku. Tidak ada lagi bayangan tambahan di sudut mata. Ketika aku selesai dan menoleh ke arah meja makan, piring-piring itu sudah tidak ada. Kursi ayah berdiri diam di tempatnya. Kursi seberangnya rapat ke meja. Kursi ketiga, yang selama ini menjadi ancaman, perlahan retak di bagian sandarannya, lalu roboh sendiri ke lantai tanpa suara keras, seolah kehilangan penopang yang membuatnya berdiri. Cahaya fajar masuk melalui jendela dapur dan menerangi ruangan yang akhirnya terasa seperti rumah lagi. Tidak ada hawa asing, tidak ada tekanan di dada, hanya keheningan yang wajar. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak puasa pertama dimulai, aku benar-benar sahur sendirian. Dan aku akhirnya mengerti bahwa yang hampir menggantikanku bukan sekadar makhluk tak kasat mata, melainkan rasa kehilangan yang tidak pernah kuselesaikan. Kerinduan pada ayah dan ibu, kesepian yang kupendam terlalu lama, dan ketakutan yang kubiarkan duduk di tempat yang seharusnya diisi oleh keyakinan. Rumah ini tidak pernah benar-benar ingin mengambil alih diriku. Ia hanya memantulkan apa yang ada di dalam hatiku sendiri. Kursi ketiga tidak pernah kuperbaiki. Aku membiarkannya tergeletak di sudut dapur, sebagai pengingat bahwa tempat di meja makan hanya untuk yang hidup. Dan setiap kali azan subuh berkumandang di hari-hari berikutnya, aku tahu satu hal pasti. Selama aku tidak memberi ruang pada rasa takut, tidak ada apapun yang bisa duduk menggantikanku.